Kawan ngopi, selamat datang. Mari ngopi sambil meracik renungan penuh makna mendalam. Kawan ngopi, hari ini kita harus menerima realitas pendidikan di tengah situasi bangsa yang sakit. Apakah sakit jiwa? Tidak. Tetapi, dalam arti lain, ketidaksadaran yang dirayakan bersama. Keterasingan yang diinstitusionalisasikan. Inilah suatu candu yang dihisap dan diorganisasikan secara beramai-ramai. Kita semua menontonnya, menertawakannya, dan tentu saja mendukungnya dalam kepatuhan tanpa sukarela. Sebagian influencernya berargumen bahwa ini semua demi kebaikan bersama. Cie, kebaikan apaan tuh? Sejak kapitalisme menginfeksi hidup kita, dan hasrat invasi kelompok otoritatif tak kunjung mereda, kita selalu berada dalam kondisi kekacauan. Inilah situasi chaosmosis menurut Deleuze dan Guattari. Kita akan membahasnya sambil ngopi lain kali. Sekarang, sadar atau tidak, pendidikan kita telah hancur. Pendidikan sudah mati. Jika Anda ingin hidup lebih baik, masa depan lebih tercerahkan, jangan pergi ke sekolah. Inilah dalil penting dari Ivan Illich. Dalam bukunya berjudul The Schooling Society, Illich menyebutkan 5 penyebab hancurnya pendidikan. Pertama, institusionalisasi pengajaran. Dalam institusi ini, pendidikan tidak lebih dari pengajaran. Mendikte pelajar dan pengajar untuk mengikuti sentralisasi kurikulum. Mereka yang tak pernah terlibat penyusunannya akan diancam jika mengkritisinya. Kedua, penguatan ketimpangan sosial. Institusi pendidikan melanggengkan pemisahan kelas. Mereka yang memiliki akses pengetahuan dan sumber daya akan menyingkirkan kelompok subordinat. Ketiga, tidak adanya jaminan masa depan. Institusi pendidikan hanya melihat kapasitas belajar hari ini. Setelah lulus, siap-siap dicampakkan. Urusan masa depan ada di tangan masing-masing orang. Lantas, buat apa institusi pendidikan menuntut terlalu banyak dan bikin keruwetan? Keempat, orientasi ekonomis birokrasi. Hampir semua orang yang pernah menjalani hidup di sangkar besi pendidikan, keruwetan birokrasi adalah makanan sehari-hari. Biaya pendidikan yang terus meningkat, apapun alasannya, hanya memberdayakan institusi, bukan para pembelajarnya. Kelima, ketergantungan overkredensial terhadap sertifikasi. Selembar kertas ijazah bukan menunjukkan Anda siap menjalani kehidupan. Selembar ijazah hanya menunjukkan tanda Anda telah keluar dari kurungan pendidikan. Selain kelima hal itu, kita akan menambahkan satu faktor lain penyebab hancurnya pendidikan. Henry Giros menyebutnya budaya pengucilan, pengusiran, atau fugitive culture. Kuatnya intervensi elit-elit politik, makelar budaya, dan penyandang dana, entah dari dalam maupun luar negeri, institusi pendidikan tidak akan pernah melahirkan intelektual publik. Dalam sejarah perubahan bangsa, gerakan kelas menengah dan pemuda memainkan kekuatan kunci. Karena mereka tidak ingin sejarah pergerakan berulang kembali, maka intelektual publik harus ditekan melalui panoptikon pengetahuan dalam kurikulum pendidikan.